Sejak lahir, seorang wanita memancarkan bau busuk. Oleh karena itu, ia dibenci oleh orang tua kandungnya. Para pengasuhnya pun menolak untuk merawatnya. Si kecil langsung diusir ke gudang di sudut rumah. Laila yang malang hanya bisa mengintip dari celah pintu. Melihat adik dan ayahnya bermain dengan gembira. Wajah adiknya yang penuh senyum. Seolah-olah kehangatan yang tak pernah bisa ia rasakan seumur hidupnya. Tiba-tiba, adiknya secara tidak sengaja melihatnya bersembunyi di sudut. Sudut bibir Arya terangkat membentuk senyuman mengejek. Lalu ia mengeluh manja kepada ayahnya bahwa tempat itu bau sekali, dan ingin segera pergi. Laila tidak percaya, adiknya yang masih kecil itu begitu membencinya. Melihat punggung mereka yang semakin menjauh, hati Laila terasa pilu. Ia tinggal sendirian di gudang itu selama 10 tahun, kemudian diusir ke gubuk di daerah terpencil ini. Dan semua ini adalah rencana jahat Arya. Dialah yang sengaja menyebarkan desas-desus tentang penyihir di desa. Konon, penyihir itu memiliki penampilan yang sangat buruk rupa, dan yang terpenting, tubuhnya memancarkan bau busuk yang memuakkan. Penyihir itu sangat kejam, tidak hanya memakan anak-anak, tetapi juga menyebarkan wabah di desa. Pada akhirnya, Arya memimpin penduduk desa untuk mengusir penyihir itu ke hutan gelap. Sejak saat itu, desa kembali tenang seperti sedia kala, dan penyihir itu tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Begitulah, dua saudara perempuan yang sedarah. Kakaknya menjadi iblis wanita yang dibenci semua orang, sementara adiknya menjadi penyelamat umat manusia. Bahkan ketika orang dewasa di desa memperingatkan anak-anak agar tidak berkeliaran, mereka akan berkata jangan pergi ke hutan, karena di sana tinggal penyihir pemakan manusia. Suatu hari, tiba-tiba, dua pria dengan aura luar biasa datang ke desa. Ketika mereka mendengar anak-anak membicarakan penyihir terkutuk, pria berambut merah itu merasa geram. Orang-orang ini sungguh bodoh, ternyata penyihir yang mereka bicarakan adalah seorang penyihir sungguhan. Tetapi temannya tidak menghiraukannya, dan berbalik pergi. Saat ini, di rumah Baron Valencia yang mewah, aroma kopi yang baru diseduh harum semerbak. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang menikmati hidup dengan nyaman. Memikirkan putra mahkota yang akan datang untuk memilih calon istri, Arya sangat gembira. Ayahnya juga menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Ia yakin dengan kecantikan putrinya, putra mahkota pasti akan terpikat. Namun, seketika rasa khawatir muncul di benak sang ayah. Ia mendengar bahwa putra mahkota tidak pernah melirik kebanyakan wanita. Sekarang ia datang ke pedesaan untuk memilih calon istri. Ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Arya melihat kakak perempuannya yang dibenci itu datang lagi. Ayahnya takut putri kesayangannya marah. Segera menghibur Arya dan berjanji akan mengusir Laila. Namun, Arya kali ini bersikap aneh. Ia mengatakan ingin bertemu sendiri dengan kakaknya. Sikap putrinya membuat kedua orang tuanya terkejut. Saat ini, Swan sedang membujuk Laila untuk pergi dari sana. Ia sama sekali tidak percaya orang berpakaian compang camping ini adalah putri Baron. Ia bahkan terus terang mengatakan bahwa ia belum pernah mencium bau yang begitu menyengat. Laila hendak membantah, tetapi Arya muncul. Ia menutupi hidungnya dengan kipas. Takut bau Laila mengganggunya, Laila menatap adik kandungnya dengan perasaan campur aduk. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia tak punya pilihan selain meminta bantuan. Lilin dan makanannya hampir habis. Tiba-tiba, Alia menutup kipasnya dengan keras dan membentak kakaknya dengan galak. Kau sudah dewasa sekarang, kenapa tidak mencari nafkah sendiri? Apa kau mau terus-terusan menumpang di rumah kami? Alia sepertinya lupa bahwa rumah ini juga rumah Laila. Lalu, Alia mengusir Laila seperti seorang pengemis. Dengan melemparkan koin emas dari balik pintu, dengan nada sok murah hati, ia berkata, beli saja apa yang kau mau. Perlakuan seperti itu membuat Laila merasa sangat malu, sampai suaranya bergetar saat bicara. Kau tahu aku tidak bisa pergi ke pasar. Namun, Alia tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Malah kembali menyiksanya dengan kata-kata, kenapa kau tidak bisa pergi? Karena bau badanmu. Laila sudah sangat marah. Ia menatap Alia dengan penuh kebencian. Tapi Alia terus saja mencaci makinya, sampai ia lelah. Akhirnya, semuanya berakhir. Laila menerjang hujan deras, dan baru sampai di gubuknya larut malam. Karena hujannya sangat deras, ia terluka dalam perjalanan pulang. Terbayang bagaimana ia dihina di rumah besar itu, dan pulang dengan tangan kosong. Perasaan sedih dan marah memenuhi hatinya. Sekarang, tanpa Lilin, ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia menendang tempat lilin dengan kesal, menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu peduli dengan harga diri. Ia menyesal tidak memungut koin emas yang dilempar Alia. Laila tidak mengerti mengapa ia harus hidup seperti ini. Apakah hanya karena ia seorang penyihir yang berbau busuk? Tapi, bukan dia yang memilih seperti ini. Tanpa sadar, ia mulai terisak. Ia teringat perkataan seorang kakek tua padanya dulu. Setiap kehidupan memiliki makna. Berkat kata-kata itulah, Laila bertahan hidup selama bertahun-tahun. Sekarang, ia merasa hampir menyerah. Ia seperti tidak bisa menemukan arti hidupnya. Saat ia hampir memutuskan untuk melakukan hal bodoh, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Seorang wanita terlahir dengan bau busuk, dibuang orang tuanya saat baru berumur 10 hari, dan dibenci oleh penduduk desa. Lambat laun, ia dicap sebagai penyihir jahat.
Laila tidak tahu apa salahnya, hingga Tuhan menghukumnya seperti ini. Kini, di dalam gubuk gelapnya, ia tidak lagi menemukan semangat untuk hidup. Saat ia hendak menggigit lidahnya untuk mengakhiri hidupnya, ketukan keras di pintu tiba-tiba terdengar. Laila gemetar ketakutan, sejak adiknya menyebarkan rumor bahwa ia penyihir. Tidak ada seorang pun yang datang ke gubuknya. Siapa di luar sana? Ketukan itu terus berlanjut. Laila bangkit dengan kesal, lalu berjalan menuju pintu. Ia merasa Tuhan sedang mempermainkannya. Bahkan saat ia ingin pergi dengan tenang pun, ia tidak dibiarkan. Tepat sebelum membuka pintu, tiba-tiba ia menarik tangannya. Ia ingin berdoa kepada Tuhan, memohon seorang penyelamat yang kejam. Dengan suara berderit, pintu reyot itu terbuka. Seorang pria yang sangat tampan muncul di hadapannya. Laila menatap tamu tadi undang ini, dan teringat sudah lama ia tak bertemu orang lain. Ini juga pertama kalinya ia sedekat ini dengan orang lain. Bahkan ayah kandungnya sendiri, hanya mengunjunginya setahun sekali, dan ia tidak diizinkan membuka pintu. Semua karena bau busuk yang menjijikkan darinya, dan penampilannya yang sangat buruk rupa. Pria di depannya tiba-tiba tersenyum licik, sangat berterima kasih kepada Laila karena membukakan pintu. Ia mengaku tersesat di hutan saat berburu, dan ingin beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Laila merasa kesulitan, karena seorang kakek pernah memberitahunya, untuk selalu berhati-hati terhadap orang asing. Ia sekarang agak menyesal telah membukakan pintu. Lagi pula, Laila tidak tahu apakah perkataan pria itu benar. Bagaimana jika ia adalah pencuri? Melihat pemilik rumah ingin menolak, pria itu berkata dengan memelas, "Saya bisa memberikan imbalan yang cukup." Sambil mengeluarkan koin emas. Melihat itu uang, Laila teringat penghinaan adiknya siang tadi. Ia kemudian mengatakan tidak butuh imbalan apapun. Tetapi karena kebaikan hatinya, ia tetap berniat menampung pria itu sebentar. Lagi pula, di luar sedang badai petir. Pria itu melangkah maju dan mencoba memaksa koin emas itu ke tangannya. Tanpa diduga, Laila mengambil tempat lilin sebagai senjata, dan menyuruh pria itu untuk tidak mendekat. Ia memperingatkannya untuk segera pergi setelah hujan reda. Ekspresi pria itu tiba-tiba menjadi sedih. Akhirnya, ia mengangkat tangannya tanda menyerah, dan berjanji akan melakukannya. Tetapi Laila masih khawatir. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan orang asing ini? Demi keselamatannya sendiri, ia memaksa pria itu untuk duduk di kursi. Pria itu tiba-tiba bertanya, "Rumahmu gelap sekali. Kenapa tidak menyalakan lampu?" Laila mengatakan minyak lampunya habis. Pria itu tanpa sadar tertawa, dan mengatakan ia terkadang juga seperti itu. Lupa menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Detik berikutnya, Laila langsung tegang. Ia merasa pria ini aneh. Orang biasa pasti sudah tidak bisa bernapas karena baunya. Tetapi ia masih bisa tertawa begitu santai, seolah-olah tidak mencium bau apapun. Saat itu, pria itu tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Laila takut ia akan melakukan sesuatu yang buruk, dan kembali memperingatkan pria itu. "Jika kau berani macam-macam lagi, aku akan menusuk kepalamu dengan ini." Ketika melihat isinya dendeng, Laila langsung tertegun. Sepertinya ia salah paham, karena Laila tidak suka berhutang budi. Ia pun berniat membuatkan makanan untuk pria itu. Pria itu mengira Laila telah menurunkan kewaspadaannya, dan mulai menanyakan namanya. Tanpa diduga, Laila masih bersikap galak padanya. Namun akhirnya, ia luluh oleh rayuan pria itu. Akhirnya Laila memberitahukan namanya. Pria itu dengan sopan juga memberitahukan namanya kepada Laila. Laila semakin merasa pria ini, dari pakaian dan cara bicaranya, sama sekali tidak seperti orang biasa. Sepertinya dia pernah mendengar nada bicara seperti ini sebelumnya. Tiba-tiba, Laila mendengar pria itu meneriakkan namanya. Laila yang sedang memasak sup terkejut. Dia hendak marah, tetapi pria itu mengatakan bahwa dia hanya ingin mengingatkan Laila bahwa supnya hampir meluap. Dengan canggung dia berkata, "Sebenarnya aku ingin memuji masakanmu, tapi sayangnya aku tidak bisa mencium aromanya." Setelah mengetahui bahwa pria itu tidak memiliki indera penciuman, Laila langsung berbalik. Apakah Tuhan sedang bercanda dengannya? Khawatir Laila tidak percaya, pria itu menjelaskan lagi bahwa dia pernah jatuh dari kuda, dan sejak itu kehilangan indera penciumannya. Laila pun langsung mengerti, pantas saja dia bisa bersikap begitu tenang di hadapannya. Tapi Laila tidak tahu bahwa pria itu sebenarnya berbohong. Dia tidak hanya memiliki indera penciuman yang tajam, tetapi aroma yang diciumnya dari Laila bukanlah bau busuk, melainkan aroma harum yang sangat kuat. Wanita itu memiliki bau busuk seperti daging busuk, yang tidak bisa hilang meskipun sudah dicuci. Semua orang membencinya, tetapi putra mahkota yang mulia mencium aroma yang tak tertandingi darinya. Aroma itu begitu kuat, sehingga aroma kayu bakar saat ini, dan aroma tanah segar di luar jendela, tidak tercium sama sekali oleh putra mahkota. Putra mahkota sama sekali tidak menciumnya. Khawatir akan ketahuan, dia berbohong bahwa indera penciumannya hilang. Laila menatapnya dengan tak percaya. Sebuah harapan muncul di hatinya. Mungkin dia memang membutuhkan teman seperti ini. Tetapi kemudian dia berpikir lagi. Pria ini hanya mencari tempat beristirahat sementara. Tiba-tiba terdengar erangan kesakitan di telinganya. Laila menoleh dan melihat ekspresi pria itu yang tampak menahan sakit. Dia langsung menyadari bahwa pria itu berbohong. Dia bisa mencium bau badannya.
Laila sangat familiar dengan tatapan seperti itu. Penuh dengan rasa jijik dan benci. Tidak ada yang bisa menyembunyikan tatapan seperti itu. Melihat Laila mengerutkan kening, putra mahkota kembali berbohong dan mengatakan lukanya kambuh. Tapi Laila tidak percaya. Setelah hujan berhenti, pergilah. Putra mahkota merasa kesal, namun kembali gemetar. Dia tidak bisa menahan godaan aroma itu. Saat ini dia benar-benar ingin menggigit leher Laila. Tetapi didikannya tidak mengizinkannya melakukan itu. Setelah hujan berhenti, putra mahkota akhirnya bangkit. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada wanita di hadapannya dengan sopan. Tetapi Laila tetap acuh tak acuh. Dia bahkan tidak menatapnya. Sebelum keluar, putra mahkota tiba-tiba menoleh dengan lembut. Dia memanggil nama Laila. Ucapan selamat tinggalnya mengandung keakraban dan rasa hormat yang aneh. Setelah dia benar-benar pergi, Laila merasa lega. Dia bertanya-tanya, ucapan selamat tinggal pria itu mungkin hanya basa-basi saja. Setelah putra mahkota pergi, dia tiba di rumah Baron yang terang benderang. Keluarga Baron telah menyiapkan perjamuan makan malam yang mewah. Namun, putra mahkota dengan acuh tak acuh mengetuk-ngetukkan sendoknya. Baron ketakutan, mengira ada sesuatu yang kurang dalam jamuannya. Namun, putra mahkota mengatakan bahwa makanannya lezat. Mendengar pujian itu, Baron sangat senang. Namun, ia tidak tahu bahwa basa-basi putra mahkota itu hanyalah untuk mengorek rahasia keluarga Baron. Sejak lahir, wanita itu mengeluarkan bau busuk. Karena itu, ia dijauhi oleh orang tua kandungnya. Para pengasuh pun menolak untuk merawatnya. Saat masih kecil, ia langsung diusir ke gudang di sudut rumah. Laila yang malang hanya bisa mengintip dari celah pintu. Melihat adik dan ayahnya bermain dengan gembira, wajah adiknya yang penuh senyum, seolah-olah merupakan kehangatan yang tak pernah bisa ia rasakan. Tiba-tiba, adiknya tanpa sengaja melihatnya bersembunyi di sudut. Senyum mengejek terukir di sudut bibir Alia. Kemudian, ia mengadu manja kepada ayahnya bahwa tempat itu bau, dan ingin segera pergi. Laila tidak percaya bahwa adiknya yang masih kecil bisa begitu membencinya. Melihat mereka berdua pergi menjauh, hati Laila terasa perih. Ia tinggal sendirian di gudang itu selama 10 tahun. Kemudian, ia diusir ke gubuk di daerah terpencil ini. Dan semua ini adalah rencana jahat Alia. Dialah yang sengaja menyebarkan rumor tentang penyihir di desa. Konon, penyihir itu memiliki penampilan yang sangat buruk rupa. Yang terpenting, tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Penyihir itu sangat kejam, tidak hanya memakan anak-anak, tetapi juga menyebarkan wabah di desa. Akhirnya, Alia memimpin penduduk desa untuk mengusir penyihir itu ke hutan gelap. Sejak saat itu, desa kembali tenang seperti sebelumnya, dan penyihir itu tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Begitulah, dua saudara perempuan yang sedarah. Kakaknya menjadi penyihir yang dibenci semua orang, sementara adiknya menjadi penyelamat umat manusia. Bahkan, ketika orang tua di desa memperingatkan anak-anak mereka agar tidak berkeliaran, mereka akan berkata, jangan pergi ke hutan. Di sana tinggal penyihir pemakan manusia. Suatu hari, dua pria dengan penampilan luar biasa datang ke desa. Ketika mereka mendengar anak-anak membicarakan penyihir terkutuk itu, pria berambut merah itu merasa geram. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Ternyata, penyihir yang mereka bicarakan adalah seorang penyihir sejati. Namun, temannya tidak menghiraukannya, dan langsung pergi. Saat ini, di rumah Baron Valencia yang mewah, aroma kopi yang baru diseduh semerbak harum. Keluarga beranggotakan 3 orang itu sedang menikmati hidup dengan santai, memikirkan putra mahkota yang akan datang untuk memilih calon istri. Alia sangat gembira. Sang ayah juga menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Ia yakin dengan kecantikan putrinya, putra mahkota pasti akan terpesona. Namun, seketika kekhawatiran muncul di benak sang ayah. Ia mendengar bahwa putra mahkota tidak tertarik pada kebanyakan wanita. Kini, ia justru datang ke pedesaan untuk memilih calon istri. Ia merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Alia melihat kakak perempuannya yang dibencinya datang lagi. Khawatir putrinya kesayangannya marah, sang ayah buru-buru menenangkan Alia dan akan mengusir Leila. Namun, Alia kali ini bertingkah aneh. Ia mengatakan ingin bertemu sendiri dengan kakaknya. Sikap putrinya ini membuat kedua orang tuanya terkejut. Penjaga gerbang sedang membujuk Laila untuk pergi. Dia tidak percaya wanita berpakaian compang camping ini adalah putri Baron. Dia bahkan mengatakan belum pernah mencium bau yang begitu memuakkan. Laila hendak membantah, tetapi Arya muncul. Dia menutupi hidungnya dengan kipas. Takut bau Laila mengganggunya, Laila memandang adik kandungnya dengan perasaan campur aduk. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia meminta bantuannya. Lilin dan makanannya hampir habis. Arya tiba-tiba menutup kipasnya dengan keras dan membentak kakaknya. Sekarang kau sudah dewasa, kenapa tidak mencari nafkah sendiri? Apa kau mau terus bergantung pada keluarga kita? Dia sepertinya lupa bahwa ini juga rumah Laila. Kemudian Arya, seperti mengusir pengemis, melemparkan koin emas dari balik gerbang, dan berkata dengan angkuh, beli saja apa yang kau mau. Tindakan ini membuat Laila merasa sangat malu. Suaranya bergetar saat berbicara. Kau tahu aku tidak bisa pergi ke pasar. Tetapi dia tidak mendapatkan sedikit pun simpati dari Arya. Malah kembali disiksa dengan kata-kata. Kenapa kau tidak bisa pergi?
Karena bau badanmu, Layla sangat marah. Dia menatap Arya dengan penuh kebencian. Tetapi cacian Arya tidak berhenti. Sampai Arya lelah, baru saat itulah semuanya berakhir. Layla menerjang hujan deras, dan baru kembali ke rumahnya larut malam. Karena hujan yang deras, dia terluka dalam perjalanan pulang. Terbayang penghinaan yang diterimanya di rumah Baron. Tanpa hasil apapun, berbagai rasa sakit hati dan amarah memenuhi hatinya. Dan sekarang, tanpa lilin, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjatuhkan tempat lilin dengan kesal. Menyesali harga dirinya yang sia-sia. Dia menyesal tidak mengambil koin emas di tanah. Layla tidak mengerti mengapa dia harus hidup seperti ini. Apakah hanya karena dia penyihir yang berbau busuk? Tapi itu bukan pilihannya. Tanpa daya, dia mulai terisak. Dia teringat perkataan seorang kakek tua. Semua kehidupan punya arti. Berkat kata-kata itu, Layla bertahan tahun demi tahun. Sekarang dia hampir menyerah. Dia seakan tidak menemukan arti hidupnya. Ketukan pintu yang keras tiba-tiba terdengar. Larut malam, seorang wanita berpakaian terbuka, sengaja memutar pergelangan kakinya, dan jatuh ke pelukan putra mahkota. Arya kemudian memegang lengannya. Dadanya yang besar menekan kulit sang pangeran. Putra mahkota merasa, wanita ini sangat bodoh. Dia segera mendorong Arya, dan menyadari dia sangat mirip dengan Layla. Tapi itu tidak membuatnya tertarik padanya. Tiba-tiba Arya kembali memeluk putra mahkota. Izinkan aku menemanimu sepanjang malam. Kali ini putra mahkota langsung melemparnya dengan kasar. Arya tak percaya pria itu sama sekali tak memberinya muka. Tapi saat melihat tatapan mata putra mahkota yang setajam binatang buas, ia pun ketakutan dan tanpa sadar mundur. Arya mencoba mencari kesempatan lagi. Namun ia mendengar penolakan dingin putra mahkota. Aku terbiasa tidur sendiri. Saat itu, Arya merasa sangat tidak rela. Meski ia telah berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, putra mahkota tetap tidak menoleh. Ia membenci wanita itu, membenci Baron, bahkan juga membenci kediaman ini. Yang paling dibutuhkan putra mahkota adalah aroma itu. Entah bagaimana, ia semakin marah. Dengan sekali tendangan, ia membuka pintu. Pelayan itu terkejut, dan segera berdiri untuk melayaninya. Siapa sangka, putra mahkota malah mengejeknya dengan kesal. Tak kusangka kau seperti anjing penjilat. Pelayan itu sangat malu, namun tetap menunjukkan rasa hormatnya. Ia hanya ingin melayani yang mulia dengan sepenuh hati. Detik berikutnya, putra mahkota langsung bertanya, berapa banyak uang yang kau terima? 3 sen. Hanya segitu, orang tua itu terlalu pelit. Ternyata Baron telah menyuap pelayan bernama Suri sebelumnya. Memintanya untuk membantu menciptakan kesempatan bagi putrinya untuk bertemu putra mahkota sendirian. Tapi putra mahkota tidak benar-benar marah. Ia kemudian memerintahkan Suri untuk menyelidiki tentang penyihir itu. Ketika mengetahui tuannya telah pergi ke pondok, Suri menunjukkan kekhawatirannya. Meskipun rumor itu hanya gosip, Yang Mulia tidak perlu terlalu dekat dengannya. Namun putra mahkota tidak peduli, dan tetap bersikeras meminta Suri untuk menyelidiki. Suri berpikir bahwa karena penyihir itu begitu terkenal, ia pasti penyihir yang sangat kuat. Tiba-tiba teringat sesuatu. Baron meminta Suri untuk menyiapkan beberapa lilin. Tapi Suri yang kepo, ingin tahu untuk apa lilin itu. Hal ini membuat putra mahkota kesal dan menjambak rambutnya. Jika aku menjualmu, apakah kau akan diam? Suri pun akhirnya diam dan membungkuk pergi. Putra mahkota menduga Leira pasti dijauhi orang-orang di masa lalu. Sehingga ia seperti kucing liar yang terlantar. Bertindak sangat defensif. Kehidupannya benar-benar menyedihkan. Namun, putra mahkota sudah punya rencana baru. Sejak lahir, Leira mengeluarkan bau busuk. Sehingga ia dibenci oleh orang tua kandungnya. Para pengasuh pun menolak untuk merawatnya. Leira kecil diusir ke gudang di sudut kediaman. Leira yang malang hanya bisa mengintip dari celah pintu. Melihat adik dan ayahnya bermain dengan bahagia. Wajah adiknya yang penuh senyuman. Seolah kehangatan yang tak pernah bisa ia rasakan. Tiba-tiba, tanpa sengaja adiknya melihatnya bersembunyi di pojok. Senyum mengejek muncul di sudut bibir Arya. Lalu ia pun mengadu pada ayahnya dengan manja bahwa tempat itu bau. Dan ingin segera pergi. Leira tak percaya, adiknya yang masih kecil bisa begitu membencinya. Melihat mereka berdua pergi menjauh, hati Leira terasa perih. Ia tinggal sendirian di gudang itu selama 10 tahun. Setelah itu, ia diusir ke pondok terpencil di antah berantah ini. Dan semua ini adalah rencana jahat adiknya, Arya. Dialah yang sengaja menyebarkan rumor tentang penyihir di desa. Rumornya, penyihir itu memiliki penampilan yang sangat buruk rupa. Dan yang terpenting, tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang memuakkan. Penyihir itu sangatlah kejam. Tidak hanya memakan anak-anak, tetapi juga menyebarkan wabah di desa. Pada akhirnya, Arya memimpin penduduk desa untuk mengusir penyihir itu ke hutan ke-8. Sejak saat itu, desa kembali damai seperti sedia kala, dan penyihir itu tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Demikianlah, dua saudara perempuan yang sedarah. Sang kakak menjadi penyihir yang dibenci dan dikucilkan, sementara sang adik menjadi penyelamat desa yang dipuja. Bahkan ketika orang dewasa di desa memperingatkan anak-anak agar tidak berkeliaran, mereka akan berkata, jangan pergi ke hutan. Di sana tinggal penyihir pemakan manusia. Suatu hari, tiba-tiba, dua pria dengan aura luar biasa datang ke desa.
ketika mereka mendengar anak-anak membicarakan penyihir terkutuk. Pria berambut merah itu merasa geram. Orang-orang ini benar-benar bodoh. Ternyata penyihir yang mereka bicarakan adalah seorang penyihir sungguhan. Namun, temannya tidak peduli dan berbalik pergi. Saat ini, di rumah Baron Valencia yang mewah, aroma kopi yang baru diseduh semerbak harum. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu sedang menikmati hidup mereka, memikirkan putra mahkota yang akan datang untuk memilih calon istri. Arya sangat gembira. Sang ayah juga menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Dia yakin dengan kecantikan putrinya, putra mahkota pasti akan terpesona. Namun, seketika rasa khawatir muncul di benak sang ayah. Dia mendengar bahwa putra mahkota tidak tertarik pada kebanyakan wanita. Sekarang dia datang ke pedesaan untuk memilih calon istri. Sang ayah merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Arya melihat kakak perempuannya yang dibenci datang lagi. Khawatir putrinya yang tersayang akan marah. Sang ayah segera meyakinkan Arya bahwa dia akan mengusir Leila. Namun, kali ini Arya bersikap aneh. Dia mengatakan ingin bertemu kakaknya sendiri. Sikap putrinya ini membuat kedua orang tuanya terkejut. Saat ini, Swan sedang membujuk Leila untuk pergi dari sana. Dia sama sekali tidak percaya orang berpakaian compang camping ini adalah putri Baron. Dia bahkan mengatakan belum pernah mencium bau yang begitu memuakkan. Leila hendak membantah, tetapi Arya muncul. Dia menutupi hidungnya dengan kipas. Takut bau badan Leila mengganggunya. Leila menatap adik kandungnya dengan perasaan campur aduk. Setelah ragu-ragu sejenak, akhirnya dia meminta bantuan adiknya. Lilin dan makanannya hampir habis. Arya tiba-tiba menutup kipasnya dengan keras dan membentak kakaknya dengan galak. Sekarang kau sudah dewasa, kenapa tidak mencari nafkah sendiri? Apa kau mau terus menggantungkan hidup pada keluargaku? Dia tampaknya lupa bahwa tempat ini juga rumah Leila. Kemudian, Arya melemparkan koin emas dari balik gerbang seperti mengusir pengemis, dan berkata dengan nada angkuh, beli saja apa yang kau mau. Tindakan ini membuat Leila merasa sangat malu. Suaranya bergetar saat berbicara. Kau tahu aku tidak bisa pergi ke pasar. Tetapi Arya tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Ia kembali disiksa dengan kata-kata pedas. Kenapa kau tidak bisa pergi? Apakah karena bau badanmu? Leila sudah mencapai batas kemarahannya. Ia menatap tajam Alia dengan penuh kebencian. Namun cacian Alia tak kunjung berhenti. Hingga Alia lelah, semuanya baru berakhir. Leila menerjang hujan deras, dan baru sampai di rumahnya larut malam. Karena hujannya sangat deras, ia terluka dalam perjalanan pulang. Terbayang penghinaan yang diterimanya di kediaman itu, dan ia pulang dengan tangan kosong. Berbagai rasa sakit hati dan amarah meluap di hatinya. Tanpa lilin, ia tidak bisa melihat apa-apa. Ia menjatuhkan tempat lilin dengan kesal. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu peduli dengan harga dirinya. Ia menyesal tidak mengambil koin emas di lantai tadi. Leila tidak mengerti mengapa ia harus hidup sengsara seperti ini. Apakah hanya karena ia seorang penyihir berbau busuk? Tapi itu bukan pilihannya. Tanpa sadar, ia mulai terisak. Ia teringat kata-kata seorang tua padanya. Setiap kehidupan memiliki arti. Berkat kata-kata itulah, Leila bertahan dari tahun ke tahun. Sekarang ia hampir menyerah. Sepertinya ia tidak menemukan arti hidupnya. Saat ia hampir melakukan hal bodoh, ketukan pintu yang keras tiba-tiba terdengar. Hanya karena ia buruk rupa, wanita itu tidak perlu membayar untuk membeli daging. Bahkan, penjual daging berlutut memohon di hadapannya. Ternyata bau durian yang menyengat darinya membuat orang-orang yakin bahwa ia adalah penyihir yang ditakuti. Orang-orang yang ketakutan berteriak minta tolong dan berhamburan. Anak-anak yang terpisah dari orang tuanya menangis histeris. Leila sudah terbiasa dengan semua ini. Karena begini, ia pasrah saja. Ia mendekati penjual daging dengan wajah datar. Berikan aku dagingnya. Penjual daging terkejut sesaat. Setelah tersadar, ia segera mengambil daging dan memberikannya kepada Leila dengan hormat. Ia bilang Leila tidak perlu membayar. Leila berteriak marah. Aku bukan perampok. Lalu ia melemparkan 2 koin tembaga kepada penjual daging dan berkata dengan murah hati bahwa ia tidak perlu kembalian. Penjual daging sangat rendah hati. Maafkan saya pantas mati. Mendengar itu, Leila tiba-tiba berhenti. Ia bertanya dengan dingin, lalu kenapa kau tidak mati saja? Lalu ia pergi. Sesampainya di rumah, ia melihat sosok yang familiar. Entah bagaimana, air mata Leila tak terbendung lagi. Hati putra mahkota langsung luluh. Ia segera melangkah maju, dengan mata penuh rasa iba. Kenapa kau menangis? Dihadapkan dengan perhatian yang tiba-tiba ini, Leila secara refleks menghindar. Ia tidak tahu mengapa pria itu kembali lagi. Ia segera berlari ke dalam rumah. Saat ia sendirian, ia kembali terisak karena merasa sakit hati. Mengapa hidupnya begitu menyedihkan? Tiba-tiba, pintu di belakang Leila terbuka. Pria itu langsung masuk. Kali ini Leila benar-benar marah. Kenapa kau datang lagi ke sini? Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Tanpa diduga, pria itu mulai mendekati Leila. Kata-katanya penuh rayuan dan kelembutan. Aku khawatir nona cantik sepertimu tinggal sendirian akan berbahaya. Tapi Leila menatap pria dengan tatapan yang dalam itu. Merasa ada sesuatu yang menyeramkan. Dia tahu dia tidak cantik. Dan juga tahu dia tidak memiliki pesona untuk menarik pria. Jangan bilang kau orang mesum.
Kenapa kau berpikir begitu? Tentu saja karena bau busuk yang ada pada diriku sejak lahir. Tapi pria itu tampak tidak peduli. Tiba-tiba dia teringat kalau hari ini dia sengaja membawa hadiah. Lalu dia segera mengeluarkan sekantong penuh lilin. Dia langsung menyalakan lilin-lilin itu. Ruangan itu langsung menjadi terang. Suasana hati Layla pun entah kenapa menjadi sedikit lebih baik. Saat ini, putra mahkota tersenyum nakal. Karena lilin-lilin ini diambil dari rumah Baron. Mungkin Baron harus makan malam dalam gelap. Khawatir Layla sungkan menerima lilin-lilin ini. Putra mahkota menjelaskan bahwa ini adalah untuk membalas kebaikannya. Waktu itu dia tersesat di tengah hujan deras. Dan Layla mengizinkannya masuk untuk berteduh. Layla juga dengan baik hati membuatkan sup hangat untuknya. Sampai sekarang dia masih teringat sup itu. Layla sedikit malu dipuji, tapi dia tetap merasa lilin-lilin ini terlalu banyak. Mengetahui Layla tidak suka berhutang budi, putra mahkota meminta Layla untuk memberikan stroberinya sebagai gantinya. Layla merasa takjub. Lagi pula, stroberi ini dia petik sendiri.